Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Dinda Saada, kelas 08 MT1, NIM 8020200075. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi 1, yaitu fungsi ragam bahasa. Pengertian bahasa secara umum adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama dan berkomunikasi. Fungsi bahasa secara umum ialah: 1. Sebagai sarana komunikasi, kedua sebagai sarana integrasi dan adaptasi, ketiga sebagai kontrol sosial, dan yang keempat sebagai sarana memahami diri. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, ragam bahasa ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, yang terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Jenis-jenis ragam bahasa yaitu: yang pertama, ragam bahasa berdasarkan cara pandang berbicara; yang kedua, ragam bahasa yang berdasarkan media yang digunakan; dan yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Contoh ragam bahasa yaitu: yang pertama, bahasa jurnalistik; yang kedua, bahasa ilmiah; dan yang ketiga, bahasa usaha atau bisnis. Sifat-sifat ragam bahasa yaitu: baku, yaitu ragam bahasa ilmu yang harus memiliki kaidah-kaidah yang bahasa baku, yaitu dalam ragam tulis menggunakan ejaan yang baku, yakni EYD, menggunakan kata struktur frasa dan kalimat yang baku. Kedua, denotatif. Kata-kata dan istilah digunakan haruslah bermakna lugas, bukan konotatif, dan tidak bermakna ganda. Yang ketiga, berkomunikasi dengan pikiran dan daripada perasaan. Keempat, kohesif. Yang kelima, koheren. Yang keenam, mengutamakan kalimat pasif. Yang ketujuh, konsisten. Yang ke-8, logis. Dan yang ke-9, efektif. Yang ke-10, kuantitatif. Ragam bahasa ilmiah yaitu tulisan yang disusun secara sistematis dan logis, sedangkan non-ilmiah yaitu karangan pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar seperti fiksi. Ragam bahasa dalam karya ilmiah yaitu menggunakan kata atau istilah yang non-figuratif, menggunakan kalimat efektif, dan mengutamakan keterpaduan dan keruntuhan isi. Saya di sini akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu diksi atau pilihan kata. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa dan ungkapan-ungkapan. Jenis makna dibedakan menjadi dua, yaitu makna denotasi, yaitu makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut dengan makna sebenarnya. Kedua, makna konotasi adalah makna yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna konseptual. Relasi makna meliputi homonim, yaitu dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Kedua, homograf, yaitu dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Ketiga, homofon, dua buah kata yang lebih mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan atau arti. Ketiga, sinonim, dua buah kata yang berbeda tulisan pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. Yang kelima, antonim adalah kata-kata yang berlawanan artinya, yaitu baiklah, saya di sini menjelaskan fungsi-fungsi diksi sebagai berikut. Pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Dan yang ketiga, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembacanya. Idiom dan ungkapan idiomatis. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dijabarkan. Setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalamnya sudah ada kesatuan bentuk makna. Ungkapan idiomatis adalah pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Jadi saya akan menjelaskan materi kelompok 3, yaitu kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap.
Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Unsur-unsur kalimat yaitu subjek, predikat, objek, dan pelengkap dan keterangan. Subjek merupakan suatu bagian klausa yang menandai apa yang hendak dibicarakan oleh pembicara atau pengarang. Subjek disebut pokok kalimat. Yang kedua, predikat. Predikat merupakan bagian kalimat menandai apa yang hendak diucapkan oleh pembicara atau penulis tentang subjek. Predikat diletakkan di sebelah subjek. Ketiga, objek. Objek merupakan unsur kalimat yang diletakkan setelah subjek, digambarkan sebagai korban yang dikenai perbuatan oleh subjek dan diletakkan di awal kalimat menggantikan posisi subjek. Keempat, pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang letaknya berada di sebelah objek. Kelima, keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang dapat diletakkan setelah pelengkap objek, predikat, dan bahkan di awal kalimat. Inti kalimat adalah kepingan dari elemen yang utama dan penting dalam sebuah kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, objek, dan pelengkap, yaitu kalimat berdasar berpola SP, berpola SPO, berpola SPPL, dan berpola SPOPL, berpola SPK, berpola SPOK, berpola SPPLK, dan berpola SPOPLK. Jenis-jenis kalimat yaitu berdasarkan pengucapan, berdasarkan jumlah frasa, berdasarkan isi atau fungsinya, dan berdasarkan unsur kalimat, berdasarkan susunan SP, berdasarkan bentuk gaya, dan berdasarkan subjeknya. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepaduan struktur, kehematan kata, kesejajaran bentuk, ketegasan makna, dan kelogisan kalimat. Saya akan menjelaskan materi kelompok 4 yaitu paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Paragraf merupakan kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke kanan, dalam, atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf yaitu alamiah. Kriteria paragraf yang pertama, isi paragraf hanya berpusat pada satu hal saja. Yang kedua, isi paragraf relevan dengan isi karangan. Ketiga, paragraf harus koheren dan menyatu. Yang keempat, kalimat topik harus dikembangkan dengan jelas dengan sempurna. Dan yang kelima, struktur paragraf harus bervariasi. Jenis-jenis paragraf yaitu paragraf eksposisi, paragraf deskripsi, paragraf persuasi. Paragraf eksposisi yaitu paragraf yang memanjakan, menjelaskan, atau menginformasikan suatu hal untuk menambah pengetahuan atau pemahaman pembaca. Kedua, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek, tempat, dan peristiwa dengan seterang-terangnya kepada pembaca dengan melibatkan kesan indera sehingga pembaca seolah-olah diajak menulis merasakan apa yang tertulis. Paragraf persuasi yaitu paragraf yang bisa ajakan mengutamakan emosi atau perasaan pembaca. Yang keempat, paragraf argumentasi. Yang kelima, ada paragraf narasi. Jenis-jenis pengembangan paragraf yaitu pola klimaks dan antiklimaks, pola kausalitas, pola sudut pandang, pola definisi luas, pola pertentangan, pola perbandingan, pola generalisasi, pola klasifikasi, dan pola analogi, dan pola contoh. Jenis paragraf yaitu paragraf deduktif, paragraf integratif, paragraf induktif. Jenis paragraf berdasarkan tujuan penelitiannya yaitu paragraf narasi, tujuannya untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Paragraf deskripsi yaitu tujuannya untuk menggambarkan suatu objek secara detail. Ketiga, paragraf eksposisi. Yang keempat, paragraf argumentasi. Dan yang kelima, paragraf persuasif. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.